Yo guys, kapan sebenarnya The Fed ini mau menurunkan atau memberhentikan kenaikan suku bunga? Karena kalau kita baca di media-media, selalu saja muncul, the time could be coming soon. Seperti yang pernah dikatakan juga oleh ini nih, kakek Jerome Powell, J. Powell, pernah bilang bahwa ini sifatnya hanya transitory, artinya kenaikan suku bunga yang akan terjadi dilakukan, dan ini pidatonya dia di November itu 2021 teman-teman, sifatnya adalah transitory. Tetapi apa yang terjadi setelah 14 bulan ini semenjak dia berpidato, masih saja terjadi kenaikan suku bunga. Teman-teman, apakah ego Jerome Powell akan men-trigger kita ke dalam resesi? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sebenarnya bukan berita kripto saja ya, kali ini kita bahas data-data ekonomi sedikit ya teman-teman. Sebagai bumbu lah, untuk melihat gambaran besarnya ekonomi ini mau mengarah kemana. Karena kan kita expect terjadi bull runs di 2024, kemudian kita ada exit plan di sana teman-teman di 2024-2025, seperti itu. Jadi kita mesti lihat juga gambaran-gambaran yang terjadi sekarang-sekarang ini. Dan juga tentang Bitcoin teman-teman, artinya kalau yang pertama ini saya akan berbicara kemungkinan ada aroma-aroma negatifnya, tetapi setelah itu saya akan ada bahas yang bagian positif untuk pasar ini teman-teman, terutama terkait dengan, dan di sesi paling akhir setelah kesimpulan saya ada bahas tentang Tuan Loman di sana teman-teman. Jadi kita ke berita pertama dulu ya di sini. Yang pertama di sini adalah mengenai data tenaga kerja di Amerika Serikat yang dikatakan cool off in June. Oke, teman-teman, karena hanya menambahkan just 209,000 jobs, 209,000 jobs pekerjaan baru. Just hanya. Teman-teman, ini data ini tidak bagus, juga tidak buruk, teman-teman. Hanya saja kalau saya menyatakan ini agak lemah untuk sebagai data ekonomi, teman-teman. Karena dikatakan bahwa memang ini menimbulkan optimisme di dalam ekonomi, kemudian dengan harapan terjadinya soft landing dan menurunkan inflasi tanpa men-trigger yang namanya recession, guys. Akan tetapi saya melihat kecenderungan di sini, kenapa saya mengatakan agak lemah ya teman-teman, a long, slow cool down. Jadi setelah 10 kali pun The Fed menaikkan suku bunga di sini teman-teman, pasar tenaga kerja ini tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Bahkan di Januari, ini di Januari teman-teman, di Januari saja itu terjadi penambahan 472.000 teman-teman. Itu yang membuat gairah ini pasar saham ataupun market kripto di awal tahun 2023 ini teman-teman. Sedangkan data 209.000 penambahan tenaga kerja ini di bulan Juni itu menurunkan tingkat pengangguran sedikit sekali dari yang sebelumnya 3,7%, sekarang berada di 3,6%. Akan tetapi teman-teman, kalau kita melihat di sini, secara keseluruhan gambaran besarnya, ini terjadi penurunan. Contoh saja dari Juli itu 2022, itu ada 568.000 dan sampai sekarang ini terjadi pelemahan. Ini yang saya bilang tadi itu agak lemah di sini teman-teman, yang dimana seharusnya pasca COVID, pasca pandemi segala macam, seharusnya ini naik lagi nih, karena hotel sudah mulai buka, tempat rekreasi sudah mulai buka. Dan dari sini juga muncul gambaran apakah nanti akan ada kenaikan suku bunga. More rate hikes on deck. Guys, ini berkaitan dengan ada satu postingan menarik dari Hotelier Crypto. Ini adalah salah satu akun Twitter yang bila teman-teman belum follow di Twitter, follow dia. Karena ini sangat menarik menurut saya. Berdasarkan data tenaga kerja 209.000 tadi itu teman-teman ya, otomatis pengangguran itu naik teman-teman. Karena jumlah lowongan tenaga kerjanya kan menurun nih, sehingga pabrik-pabrik ataupun kemampuan belanja dari masyarakat itu pasti turun, yang kita sebut data PCE. Jadi dengan kombinasi data-data yang lemah ini teman-teman, seharusnya akan menyebabkan inflasi ini nanti teman-teman. Akan tetapi, berkaitan dengan minyak yang di postingan saya yang sebelumnya di video yang ini teman-teman, Amerika ini tidak membeli minyak tetapi dia menggunakan stok mereka alias cadangannya mereka yang berasal dari Strategic Petroleum Reserve tersebut teman-teman.
Jadi dengan alasan adanya minyak ini ataupun strategi dari minyaknya si Amerika ini, ada kemungkinan bahwa inflasi ini akan bisa ditekan ke bawah 4%. Dan itulah yang akan kita tunggu nanti di hari Rabu, teman-teman, di tanggal 12 Juli 2023 tersebut, teman-teman, yang akan menentukan apakah di FOMC meeting yang akan datang itu akan naik ataupun dia akan berhenti menaikkan suku bunga untuk The Fed di sini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, sepertinya akan ada perang minyak ini, perang harga minyak ini antara Amerika dengan negara-negara OPEC, teman-teman. Karena Amerikanya nggak beli minyak, otomatis harga minyak turun, dan yang bikin pengusaha-pengusaha minyak di OPEC tersebut itu akhirnya melakukan yang namanya tightening, supply tightening, teman-teman, mengurangi supply. Apa yang terjadi apabila dia kurangi supply, otomatis harga minyak ini diekspektasikan akan naik. Dan oil future market akhirnya memberi tanda bahwa terjadi yang namanya supply tightening, guys. Dan ini berkaitan, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa negara-negara OPEC ini, dengan leadersnya sekarang ini, Saudi Arabia dan Rusia ini, mereka melakukan yang namanya supply cuts. Dan kita pasti tahu bahwa apabila nanti kenaikan harga minyak terjadi ini, teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, tidak sekarang atau tidak minggu depan, itu akan mengakibatkan biaya produksi juga akan naik, teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai kejadian ini. Kemudian, teman-teman, ada second wave of banking crisis coming. Ini juga termasuk salah satu yang diproyeksikan oleh macroeconomic expert George Gammon. Dia menyatakan bahwa ini akan mirip-mirip seperti yang pernah terjadi di 2008 ketika krisis perumahan itu terjadi, teman-teman. Dan salah satu pertanda di sini menurut dia adalah karena bank-bank ini, teman-teman, mulai kehabisan dana. Dan mereka harus melakukan yang namanya peminjaman lagi. Dan salah satu cara kita mengukur kapan gelombang krisis berikutnya itu bisa saja terjadi, teman-teman, kita lihat saja dengan grafik dari FHLB dan BTFP. By definition, guys, FHLB ini merupakan sistem yang terdiri dari beberapa bank yang berfungsi dalam menyediakan pinjaman kepada lembaga keuangan, khususnya bank-bank yang fokus pada pembiayaan rumah. Dan ketika bank-bank ini menghadapi masalah likuiditas, ketidakcukupan dana tunai, mereka akan pinjam ini dari FHLB. Akan tetapi, pinjaman ini bisa sangat mahal dan syarat-syaratnya ketat. Kemudian, yang kedua adalah BTFP, teman-teman. Dari grafik ini, program pembiayaan bank yang baru terbentuk ini. Dan program ini merupakan upaya pemerintah dalam hal ini atau otoritas moneter untuk memberi likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, FHLB ini, lihat, terjadi kenaikan di sini, teman-teman. Begitu juga dengan BTFP tersebut, teman-teman. Kemana larinya data-data ini kalau tidak berakhir nanti itu kepada Federal Reserve, guys. Dan kalau sudah di Federal Reserve, saya yakin teman-teman Black Cuan pasti tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Salah satunya adalah, teman-teman, short-term lending akan diaktifkan. Dan itu adalah untuk mencegah bank-bank ini kolaps. Kemudian teman-teman, ini ada lagi satu di sini yang dikatakan akan ada namanya itu big collapse, guys. Stocks are headed for big collapse. Dan ini dari Chief Investment dari Bank of America, teman-teman. Dia menyatakan meskipun di Januari sampai sekarang ini terjadi optimisme di pasar S&P 500, teman-teman, sudah naik 20% semenjak Oktober 2022, akan tetapi dia masih melihat bahwa bulls ini tidak akan bertahan lama. Alasannya dia adalah bahwa ini adalah big rally before big collapse. Karena si Michael Harnett ini yang merupakan perma bear dia ini, sejak tahun 2022 yang melihat gambaran ekonomi 2023 itu akan buruk, ternyata dia meleset, teman-teman. Jadi data-data ini pun sudah dianalisa sedemikian rupa, ternyata dia meleset menggambarkan 2023. Dan sekarang dia kembali lagi, dia menyatakan apabila kenaikan suku bunga ini sudah di atas 6% nanti ini, teman-teman, kemudian tingkat pengangguran ini naik sampai 4%, inilah pertanda akan terjadinya resesi. Dan stock will fall, guys. Amerika yang dari sebelumnya berencana untuk soft landing
atau no landing, kemungkinan besar akan mengalami yang namanya hard landing, guys. Jadi kita let's prepare for the worst, guys. Kita tahu narasi-narasi sekarang ini sangat-sangat positif, tetapi tujuan saya mengupdate berita-berita ini adalah supaya kita punya pandangan lain dari sisi ekonomi yang positif ke depan ini, teman-teman. Kemudian sisi positif dari market crypto di sini, teman-teman, yang sangat menarik untuk kita bahas adalah ini. Bitcoin tidak lagi berkorelasi dengan saham-saham Amerika, dan ini berdasarkan analisa dari crypto analytic firm Blockscholes. Dari grafiknya di sini, teman-teman, kita perbesar ya. Untuk pergerakan harga aset-aset kripto di sini diwakili oleh BTC spot price dengan ETH ya. Di sini teman-teman yang ungu, ini sudah sangat jauh sekali. Di mana di sini untuk Nasdaq, S&P 500, DXY pun di sini teman-teman, mereka ini rapat semua di sini. Dan disinilah BTC spot price dengan ETH tersebut teman-teman berada. Jadi ini merupakan salah satu cerminan teman-teman bahwa mulai mandiri, mulai berdikari untuk secara pergerakan dari harga aset-aset kripto, terutama Bitcoin ataupun ETH teman-teman. Dan secara harga pun Bitcoin teman-teman, dengan banyaknya berita negatif, dan sampai sekarang pun Bitcoin saya syukuri banget masih berada di atas 30-an ribu dolar teman-teman. Untuk teman-teman yang berinvestasi di kripto, please stay safe, be strong, jaga emosi kita, and let's enjoy the ride, guys. Oke teman-teman, sekarang saya ingin bahas di sisi Pak Loman ya. Ini adalah sesi terakhir tambahan seperti itu teman-teman. Dan saya belum membalas teman-teman karena saya ingin tampilkan di sesi tambahan ini mengenai Pak Loman ini. Teman-teman, 2023 ada Pak Loman Bank. Oke, salam sukses juga buat Star Crystal teman-teman. Semoga rezekinya lancar, sukses selalu. Kemudian yang ini nih. Ini semua terima kasih kepada Tuan Loman dan strateginya luar biasa. Oke, iya ini menarik ini. Saya sekarang menikmati keuntungan mingguan. Waduh. Oke, ini ada dari Nako Yoki. Bilang bentar sama si Loman, dicari sama bininya. Oke, mantap, mantap, mantap. Selanjutnya ada ini nih. Strategi investasi Pak Loman telah mengangkat saya dari kemiskinan. Mantap. Luar biasa ini. Selain sebagai tukang pijat alat vital, Pak Loman adalah seorang trader handal. Wah, keren ini. Ini ada kan, oh iya ya, di sini ada Tuhan ya. Tuhan memberkati dia selamanya. Ya, Tuhan apa dulu? Kalau Tuhan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku nggak mau ikut Pak Loman. Oke, semoga Pak Loman ini Islam ya. Aku takut akan kemurtadan. Oke. Iya. Dan ini ada pelanggannya Pak Loman. Oke. Ini aduh, teman-teman baca sendiri deh yang ini. Hidup Pak Loman. Oke. Kemudian masih dengan Pak Loman ya. Ini ada Bang, tolong perdalam review tentang Pak Loman yang katanya master trader hebat Galaksi Bima Sakti. Ini kayaknya bukan Bima Sakti, bukan Galaksi kayaknya. Dia kayaknya dari dimensi lain kayaknya Pak Loman yang ini ya. So teman-teman, tetap hati-hati di kolom komentar itu suka banyak yang scamming seperti ini. Penipu-penipu itu banyak berseliweran teman-teman. Jadi pesan moral dari Pak Loman di sini adalah jangan hubungi dia. Itu aja. Oke? Sekian teman-teman. Terima kasih. Salam Black Cuan. Peace my friend.